Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divanda Inggi Aryawita dari Perbanan Jaya Aceh, nomor induk 2240 2080. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Qawaid Fiqhiyah mulai dari bab 7 hingga bab 12. Al-ijtihad berakar dari kata jahada yang secara etimologi berarti mencurahkan segala kemampuan atau berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan membahayakan. Dengan demikian, arti ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya. Ibrahim Hussein mendefinisikan makna ijtihad dengan istinbat. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaku, objek, dan target. Capaian ijtihad adalah pelaku ijtihad, seorang ahli fikih atau paling kurang mengerti tentang hukum fikih, bukan yang lain. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan maksud kata al-ijtihad dalam kaidah ini adalah pencurahan segala kesanggupan atau secara maksimal seseorang ahli fikih untuk mendapatkan keputusan hukum tingkat jani terhadap hukum syariat. Dasar dari kaidah ini adalah perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapat ijma mereka. Di antaranya adalah yang pertama, diriwayatkan dari Ibnu Sibak, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi keputusan hukum pada beberapa masalah. Kemudian Umar bin Khattab memberikan keputusan hukum yang berbeda atas masalah-masalah tersebut. Namun Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar dan tetap mengakuinya. Yang kedua, Umar pernah memberi keputusan dua kali yang berbeda pada satu kasus, di mana keputusan Umar yang pertama berbeda dengan keputusannya yang kedua, serta beliau tidak membatalkan keputusannya yang terdahulu. Terkait dengan keputusan yang berbeda tersebut, Umar berkata, "Itu adalah yang kami putuskan pada masa lampau, dan ini adalah keputusan kami sekarang." Dari dasar di atas dapat dipahami bahwa sebuah hasil ijtihad tidak dapat merubah atau membatalkan ijtihad yang lain, baik ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun antar beberapa mujtahid. Berangkat dari hal tersebut, akhirnya muncul sebuah kaidah bahwa ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Menurut sebagian ulama seperti pengarang kitab Nahzam Faraid Al-Bahiyah, pengecualian ini tidak mempunyai patokan yang pasti. Pertama, perubahan yang dilakukan oleh imam kepala negara berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus atau istimewa. Contohnya adalah tanah lapangan, fasilitas umum, dan lain semisalnya. Yang kedua, masalah qismatul ijbar atau pembagian hasil tuntutan. Yang ketiga, masalah kharij dakil. Contohnya adalah terjadi persengketaan antara Adi dan Ari mengenai seekor sapi. Masing-masing mengaku sebagai pemilik sapi meski tidak ada yang mempunyai saksi ataupun bukti. Karena sapi tersebut berada di tangan Adi, akhirnya hakim memutuskan bahwa sapi tersebut adalah milik Adi. Keputusan itu berdasarkan patokan umum bahwa Jakil atau Adi dimenangkan atas Kharij atau Ari. Setelah keputusan dibuat, Ari mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya. Hal-hal yang dapat dibatalkan dari kaidah ini adalah jika seorang ahli fikih melakukan ijtihad serta kemudian melaksanakan hasil dari ijtihad itu, setelah itu dia baru menyadari bahwa hasil produk dari ijtihadnya tersebut jelas-jelas salah, maka dia harus menganulir dan membatalkan produk ijtihadnya yang pertama dan melaksanakan hasil dari ijtihadnya yang kedua yang telah dilakukan. Keputusan hakim yang menyimpang juga harus diubah. Keputusan yang menyimpang dan tidak sesuai ijma, termasuk menyimpang dari ijma, adalah bertentangan dengan pendapat yang telah disepakati oleh imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keputusan yang tidak sesuai dengan qiyas atau jelas. Lalu ulama mazhab Hanafiyah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Subki menambahkan dengan keputusan hukum yang tidak mempunyai dasar atau dalil. Idza ijtama'a al-halalu wal haramu guliba. Al-haramu tidaklah berkumpul halal dengan yang haram kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Secara umum, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum, halal, haram, dan istima atau percampuran keduanya. Kejelasannya adalah yang pertama, halal yang dimaksud di sini adalah halal yang mubah, bukan halal yang wajib. Karena sesuai konsensus ulama, jika antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka maslahah berupa kewajibanlah yang harus dijaga. Sementara dalam kaidah ini yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kesalahannya.
Haram dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dalam ilmu fikih secara umum, yang artinya segala sesuatu apabila dikerjakan mendapat siksa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang ketiga, ijtima mengenai batasan ijtima atau percampuran unsur halal dan unsur haram. Menurut Syekh Yasir Al-Fadani, tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai halalnya itu. Oleh karenanya, ijtima antara halal dan haram yang diperhitungkan di sini adalah ijtima dalam asumsi pelaku dan al-mukallaf, bukan pada kenyataan di lapangan atau fakta praktis atau nafsal amar. Dengan demikian, halal dan haram sudah bisa dinilai berkumpul ijtima bila pelaku sudah mempunyai asumsi kuat ke arah itu, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian. Adalah kasus kebolehan berijtihad untuk menentukan status hukum bejana atau tempat atau pakaian yang suci dengan najis. Yang kedua, kasus binatang buruan yang mati karena terkena anak panah atau alat berburu lainnya. Dalam hal ini ditemukan adanya dua titik tekan yang saling berlawan. Yang ketiga, kasus kebolehan melakukan transaksi bisnis dengan orang yang kebanyakan hartanya haram, tetapi nilai nominal keduanya tidak bisa diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Yang keempat, kasus hukum menerima pemberian pemerintah yang belum diketahui secara jelas bahwa kebanyakan uangnya haram. Yang kelima, kasus penggemukan ternak hewan dengan bahan-bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang haram. Yang keenam, kasus kebolehan berijtihad dalam memiliki disidamannya yang ada di satu kampung untuk dinikahi, padahal di antara wanita kampung tersebut terdapat saudari wanitanya atau mahram yang sudah tidak diketahui identitasnya. Kata al-itsar berarti sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada dua macam itsar, dalam perkara duniawi dan itsar dalam perkara ibadah. Mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh, dan dalam muamalah hukumnya sunnah. Dalam perkara duniawi, misalnya ketika kita meminjamkan motor kepada orang lain yang harus segera dibawa ke rumah sakit, namun ketika itu pula kita juga membutuhkan. Contoh penerapan kaidah ini adalah yang pertama, makruh mendahulukan orang lain dalam penggunaan air untuk taharah ketika air yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, makruh mendahulukan orang lain dalam menggunakan kain atau sesuatu untuk menutup aurat. Yang ketiga, makruh mengalah kepada orang lain dalam mendapatkan saf pertama pada saat sholat berjamaah. Kaidah fikih ini hanya berlaku secara khusus untuk masalah ibadah. Kaidah fikih ini juga khusus untuk masalah ibadah yang sunnah. Adapun ibadah yang wajib, maka hukumnya bukan hanya makruh. Adapun sumber kaidah kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan Malik. Menurut Syafi'i, She doesn't even know. Wish that I could show her what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. Terjemahannya adalah, sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti Mirror on the wall. jika aku membutuhkan, aku Does mengambil she darinya. cares out? Bila ada sisa, aku kembalikan. Dan apabila Will aku she membutuhkannya, ever aku notice menjauhnya. me? 'Cause she Kaidah ini bisa dilakukan ever ketika seorang fall? pemimpin suatu pemerintahan harus Tell me, berorientasi kepada Teddy kebaikan bear, masyarakat, karena seorang pemimpin why love is so merupakan orang yang memiliki unfair. kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Yang pertama, jika seorang pemimpin membagi harta zakat kepada 8 kelompok yang merupakan para mustahid atau yang berhak menerima zakat, maka ia tidak boleh mengutamakan salah satu kelompok dari yang lainnya ketika kebutuhan mereka sama. Yang kedua adalah jika seseorang pemimpin hendak memakzulkan sebagian dari tentaranya karena sebab tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika tanpa ada sebab yang melatar belakanginya, maka tidak diperbolehkan. Ketiga adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi, tidak bolehnya seorang pemimpin mengangkat orang yang fasik sebagai imam dalam sholat, walaupun kami berpendapat tentang sahnya sholat di belakang mereka, karena hal itu hukumnya makruh, dan seseorang pemegang kekuasaan diwajibkan untuk memperhatikan kemaslahatan orang yang dipimpinnya, dan tidak ada kemaslahatannya jika ia mengajak kepada hal yang makruh hukumnya.
Secara bahasa, kaidah al-khuruj min al-khilaf terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Kata al-khuruj bermakna keluar dan lawan kata dari masuk, sedangkan al-khilaf bermakna perselisihan yang terjadi di antara pendapat-pendapat para ulama fikih. Para ulama menyatakan beberapa istilah yang sama untuk al-khuruj min al-khilaf, seperti mura'ah al-khilaf atau menjaga perbedaan, dan qarahah al-khilaf atau tidak menyukai perbedaan dengan maksud yang sama. Tetapi dibanding karahah al-khilaf, istilah mura'ah al-khilaf lebih populer digunakan sebagaimana al-khuruj min al-khilaf. Dalam pengertian ini, yang dimaksudkan dengan al-khuruj min al-khilaf adalah mengambil sikap kehati-hatian dengan hukum syara dengan berpedoman kepada satu pendapat atau meninggalkan pendapat yang lain yang kiranya tidak menentangi pendapat yang ditinggal, baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi, perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keseharusan maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi, perbedaan pendapat ulama dan menetapkan keharamannya. Dalil Al-Quran dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah menyebabkan dosa. Imam Taj al-Din al-Subki menjelaskan bahwa secara tersirat Allah mengajarkan manusia untuk ekstra berhati-hati dengan senantiasa menjauhi perbuatan yang tidak berdosa sebagai sikap preventif agar jangan terjebak ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu dituntut untuk tidak bersikap spekulatif dengan melakukan perbuatan yang memungkinkan keliru atau berdosa. Menurut hadis Al-Nu'aiman Ibnu Bashir, artinya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan apa yang di antara keduanya adalah syubhat. Tidak banyak orang yang mengetahui. Siapa yang menjauhi syubhat, maka ia telah memelihara agamanya dan kehormatan dirinya. Siapa yang terjebak dalam perbuatan syubhat, maka ia seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan, maka dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki daerah larangan. Adapun daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya di dunia ini. Ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruhnya. Bila ia rusak, rusaklah seluruhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Riwayat hadis Bukhari. Kaidah lain yang berkaitan dengan kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab, yang pertama adalah kemudaratan harus dihilangkan. Yang kedua, hukum asal dalam pelaksanaan ibadah adalah menerima dan mengikuti. Yang terakhir, mencegah lebih kuat daripada mengatasi. Penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf tidak berpotensi untuk menggunakan sebuah ibadah yang telah disyariatkan. Bila mengarah kepada pelarangan sebuah ibadah yang telah disyariatkan, maka penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf tidak dapat dilakukan. Pada kaidah al-muta'addi afdalu min al-qasiri, atau amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq, Imam Haramain, dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah itu berarti menghilangkan kesukaran-kesukaran yang ada pada umat. Menurut Imam Syafi'i, mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, karena mencari ilmu akan bermanfaat kepada orang banyak, sedangkan sholat sunnah itu hanya bermanfaat pada diri sendiri. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat duniawi atau seperti mengajarkan ilmu dan dakwah ilah, juga bisa memanfaatkan duniawi seperti menaikkan hajat orang lain, menolong orang lain yang dizalimi. Penerapan kaidah tersebut dalam contoh sehari-hari adalah mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lain diutamakan daripada membaca Al-Quran untuk sendiri. Yang kedua, berdakwah di suatu lembaga atau majelis umum lebih diutamakan daripada harus mengajarkan Islam secara personal. Pengecualian yang mungkin termasuk adalah pertama, keadaan darurat. Dalam situasi darurat atau bencana, tindakan yang terbatas pada satu kelompok kecil orang dianggap lebih penting daripada tindakan yang menguntungkan banyak orang. Contohnya dalam situasi bencana alam, memberikan bantuan medis dan makanan pada orang yang terdampak mungkin lebih penting daripada menyediakan bantuan yang dapat memberikan manfaat pada lebih banyak orang. Yang kedua adalah keadilan. Dalam situasi di mana ada ketidakadilan yang harus diperbaiki, tindakan yang terbatas pada satu kelompok kecil orang dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang.
Contohnya memberikan bantuan finansial pada kelompok orang yang kurang mampu atau memberikan akses yang lebih baik pada kelompok minoritas dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada orang yang lebih banyak. Yang ketiga adalah keselamatan. Dalam situasi yang melibatkan resiko keselamatan, tindakan yang terbatas pada suatu kelompok kecil orang dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang.